Tapi sekarang lebih prefer sih dari jauh-jauh hari, misalnya tugas dan macam kan ada selama waktu 1 minggu 2 minggu gitu kan. Jadi dicicil kayak misalnya kita disuruh cari jurnal, disuruh presentasi. Mungkin di minggu pertama bakalan nyari jurnal nih dan review gitu kan, dan review dan juga dipersiapkan cari template yang bagus, bagian presentasi di minggu kedua, dan alhamdulillah di minggu ketiga bisa maksimal. Dan sekarang metode belajarnya sih lebih suka yang di luar karena sambil nongki sama temennya, lebih kayak masuk aja sih sesi-sesinya karena ketemu banyak orang-orang baru di tempat tongkrongan. Di situ buka pembelajaran baru sih, karena selain itu cara meningkatkan produktivitas akademik adalah dengan mempergunakan media sosial dengan baik, karena banyak sekali informasi-informasi yang kita dapat di media sosial, baik itu terkait dengan akademik maupun non akademik, gitu, untuk meningkatkan soft skill maupun hard skill kita. Karena di dalam kelas perkuliahan pun tidak cukup, gitu, karena kita butuh orang-orang dari latar belakang yang berbeda, dari pandangan POV yang berbeda, bukan hanya dari media teknologis. Berarti kita harus pintar-pintar cari waktu juga ya Kak. Lagi sering belajar di luar juga biar nggak numpang di situ aja kan? Karena di kelas masih kurang. Iya. Oke, kalau dari Kak Rahma ini gimana nih Kak produktivitas akademiknya? Oke, dari saya mungkin kita tuh seperti Kak Gira katakannya, pembagian waktu itu sangat penting, apalagi kita mengerjakan tugas. Kita harus prepare dari segala hal untuk mempersiapkan yang lebih matang. Nah, kalau dari saya sendiri untuk metode belajarnya tuh sukanya nonton video, karena kalau dari nonton tuh mata kita juga bisa mendengar, telinga terus nanti kayak diolah, nah kayak gitu. Terus lebih sukanya kayak video-video pendek aja, seperti di IG kan sekarang banyak video-video tentang pembelajarannya. Seperti yang Kak Gila katakan, kita harus menggunakan media sosial dengan baik. Nah, kalau misalnya bisa juga belajar sendiri, tapi lebih suka sharing sama teman, karena itu lebih masuk. Kalau untuk belajar sendiri, kalau baca buku, males ngantuk gitu. Jadi kayak, denger aja dari teman. Tapi jangan ditiru ya, malas-malas baca bukunya. Gitu sih. Berarti ini karena orang yang hobi duduk di depan nih, warna buku depan nih kan? Ya siap, perlu digarisbawahi benar. Kalau dari Kakak Mama Pres kita gimana nih tips dan triknya untuk meningkatkan produktivitas akademiknya? Kalau misalnya dari kakak sendiri ya, mungkin kakak juga sedikit cerita tentang pengalaman kakak selama belajar dan juga mengikuti beberapa kegiatan. Jadi di setiap bulannya kalian diusahakan untuk punya yang namanya evaluasi mandiri terhadap dengan capaian yang telah kalian capai di bulan tersebut. Dan kalau dari kakak sendiri punya timeline. Jadi misalnya di bulan Januari ini, misalnya
itu libur kan, jadi manajemen waktunya kurang gitu. Tapi setelah masuk ke UTS dan mulai bertanya karena di semester 1 kita ada perencanaan keuangan juga. Di situ kita perencanaan keuangan dan juga di situ mulai untuk buat to-do list gitu. Sama kayak dia tadi, apa sih yang aku lakukan hari ini, misalnya sesimpel pergi belanja ke pasar karena kosan kan harus belanja, harus nyemak-nyemak. Kalau misalnya contoh kecilnya to-do list itu bukan hanya di keseharian tapi juga belanja kita butuh list gitu loh, biar kita sesuai karena tahu lah ya permasalahan kita kalau nggak ada ibu-ibu gitu. Dari segala nawar segala macam. Jadi mungkin untuk manajemen waktunya itu sih sama kayak dari kalian tadi, dimana kita skala prioritas dan segala macam. Di sini untuk membagi waktu antara akademik dan organisasi. Kalau dari aku pribadi sih lebih ke akademik karena tujuan utama di sini akademik, tapi juga untuk berprestasi dan berorganisasi juga nggak kalah penting sih sebenarnya. Jadi dibagi-bagi aja waktunya, dimana kalau dari yang pribadi kak di sini buat tulis kalau per bulan itu harus ada yang dilengkapi, pengalaman organisasi, kepanitiaan dan prestasi. Insyaallah. Keren. Ini kalau dilihat-lihat Kak Gilang ini adalah versi Kak Delia, tapi versi laki-laki. Kita nggak begitu ikut lomba. Pengalaman selanjutnya nih. Next nih, mau pres kita. Atau Karahman. Boleh dong. Kali nggak coba. Iya, betul harus coba. Oke, kalau dari Kak Rahma sendiri gimana nih? Terkait apa tadi? Manajemen waktu. Kayak manajemen waktu ya. Betul seperti yang dikatakan Kak Gilang, kemarin waktu sebelum kuliah ataupun masih semester 1 tuh kita kan baru masuk ke ranah perkuliahannya. Yang itu masih berantakan banget, belum bisa ngatur waktunya kita itu mau ngapain aja dalam seharian. Dan setelah itu masuk ke beberapa jenjang respek ya, respak, TDK, dan juga kita tuh di asrama ada pembelajaran terkait sekolah kepemimpinan. Nah di situ juga kita diajarkan bagaimana cara membagi waktu. Itu pun di TDK juga kita diajarkan ya Kak. Nah itu kalau dari Rama sendiri membagi waktu seperti yang Kak Delia dan Kak Gilang itu buat skala prioritas. Mau ngelakuin apa aja, terus ibadahnya apa aja, sholatnya apa aja, udah belum kayak gitu. Nah jadi diperbagi centang-centang kalau misalnya hari ini tuh udah ngapain aja. Nah selanjutnya untuk pembagian antara organisasi dan akademik ya. Rama juga lebih ke prioritas ke akademik karena kan jauh-jauh ya dari Sulawesi ke sini ngapain gitu. Kalau nantinya aktif organisasi tapi kuliahnya terbengkalai. Jadi lebih fokus ke prioritas akademik. Seperti itu. Jadi sama-sama mementingkan akademik ya Kak, ya harus banget sih. Oke, jadi kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pengalaman prestasi. Aduh. Siapa dulu nih? Berat. Berat nih. Aduh, berat ya. Mungkin dari Kak Gilang deh, yang paling ujung. Yang lagi nih, ada pressure. Spill dong. Jadi kayak sombong banget ya. Jadi sombong. Tapi ya, saya motivasi buat teman-teman yang nonton, jangan lupa nonton ya. Oke, jangan lupa like juga. Di sini mungkin dari pengalaman prestasi sih nggak banyak sih, nggak kayak aja. Aduh, gimana nih? Oke, mungkin prestasi yang penting sih teman-teman, tapi yang perlu digarisbawahi adalah yang penting itu adalah pengalaman. Iya, benar. Dimana proses kita melakukan sebuah hal itu yang penting, karena proses itu yang mahal. Prestasinya sih mungkin gak terlalu banyak. Di sini aku anggap semua hal itu sebagai pencapaian, baik itu dalam kepanitiaan, berorganisasi, jadi kepercayaan, jadi ketuplak, segala macam itu merupakan prestasi. Dan di sini aku pribadi pernah jadi ketua pelaksana untuk KPU di fakultas, juga ketua pelaksana untuk Respak fakultas tahun 2023. Dan masuk tahun 2024 aku mulai planner. Dari bulan 1 mau prestasi apa aja. Itu jadi udah nih buat plan, dan alhamdulillah di 2023 sebelumnya jadi duta fakultas, terus naik ke duta kuning, jadi runner up, terus setelah itu mulai nih karena ketemu dengan orang-orang hebat, mulai nih ngikutin kayak apa aja sih mereka lakuin gitu. Jadi mulai ikut lomba-lomba kayak mulai dari ajakan sih sebenarnya, ajakan, terus sekarang lebih terbiasa untuk ada lomba nih ikut jadi sekarang juga dipercaya untuk mewakili universitas
kompetisi debat mahasiswa Indonesia. Luar biasa banget sih Sobat Ibu. Berarti kalau ada ajakan Kak Gilang langsung gas nih. Oke, kalau kata orang Sumbawa, Gilang itu syarat getak. Apa sih? Easy going. Oke, mungkin kalau dari Kak Rahma? Seperti yang Kak Delia katakan tuh, menunda-nunda. Saya juga pribadi kemarin-kemarin tuh masih menunda-nunda tentang mengerjakan tugas ataupun pekerjaan saya pribadi. Nah, tapi dengan efek menunda-nunda itu kita sama sekali tidak dapat apa ya, maksudnya pelajaran kayak misalnya menunda-nunda mengerjakan tugas seperti yang Kak Delia katakan. Kita tuh nggak bisa belajar dari tugas itu, kita hanya berusaha untuk mengerjakan agar selesai gitu. Nah, terus saya menambahkan terkait tantangan yang menjudge diri kita sendiri kalau kita tuh nggak bisa. Kayak misalnya ada lomba nih, mau ikut gak ya? Nggak usah ikut. Kamu nggak bisa, kamu nggak bakalan bisa. Sebenarnya itu harus dihilangkan ya teman-teman. Nah, karena saya ingat kata Pak Izul, itu gampang kok, yang penting dikerjain. Walaupun kita tuh nggak bisa, kita harus mendorong diri kita bisa, gampang gitu. Jadi semua itu harus kita gampangkan biar kita tuh merasa tersupport bahwa itu kita bisa kerjain. Dan terus ibu saya sih, saya berterima kasih kepada Sang Maha Pencipta ya, memberikan ibu yang selalu mensupport saya walaupun kita tuh nggak punya materi yang berlebih, tapi support doa dukungan dari ibu itu sangat berarti buat saya untuk terus berkembang. Tapi kadang ya Kak, kalau pas kita mau ikut sesuatu, terus kita lihat lawan kita tuh kayak dia lebih di atas kita tuh langsung insecure loh. Iya sih, sebenarnya memang setiap orang, apalagi diri saya pribadi nih, kalau ikut lomba lihat teman ikut, wah dia lebih pintar dari saya. Sebenarnya itu jangan kita jadikan suatu permasalahan. Sama sih, dia punya mata dua, saya punya tangan dua, semua sama-sama dua. Hanya dari cara otak kita bekerja. Kalau kita udah kasih rangsangan ke diri kita kayak gitu, ya kita jadi down, sehingga kita tidak bisa berkembang. Kalau sama-sama kita tuh bisa. Iya benar-benar ya Kak. Dan mungkin sedikit tambahan ya, mindset dari teman-teman ibu juga harus ditanamkan bahwa sesuatu itu pasti bisa kita kerjakan kalau misalnya kita akan berusaha dengan sekuat tenaga. Jangan menganggap sesuatu itu berat di awal, karena ketika dari awal kita sudah menganggap itu berat, maka kedepannya sesuatu yang sebenarnya ringan, tapi dengan mindset kita bahwa itu adalah hal yang berat, maka kedepannya kita akan mengerjakan itu dengan berat hati ya, dan akan susah. Jadi selalu tanamkan mindset bahwa pertama itu mudah dan kita bisa sesuai dengan yang kata Rahma tadi. Tapi rasa malas ini sih Ya, yang menghambat, paling menghambat. Jadi mungkin kalau misalnya kakak juga mungkin sedikit tips ya kalau dari kakak, ketika rasa malas itu mulai datang, kakak tidak ingin merealisasikan apa yang ada di pikiran kakak. Misalnya pikiran kakak ini rebahan deh nanti sampai jam segini gitu-gitu. Kakak sih nggak ngikutin itu. Kakak berusaha untuk melakukan pemikiran yang berkebalikan. Misalnya apa kakak pengen bermalas-malasan, tapi kakak mengusahakan badan kakak itu untuk tetap bergerak. Karena kunci supaya kita nggak malas itu ya udah kita gerak. Yes. Wow, tips sangat ini. Iya benar banget. Sangat. Tapi kita boleh nggak sih Kak balas dendam dengan cara kayak bermalas-malasan ketika kita sudah mengerjakan sesuatu ini full banget nih, padat banget nih jadwalnya. Boleh nggak sih kayak gitu kan Kak? Nah, kalau misalnya dari kakak pribadi, justru kakak juga sering melakukan hal yang seperti demikian. Ketika kakak mungkin melakukan sesuatu yang menurut kakak ini sangat berat dan membutuhkan banyak tenaga, kalian juga membutuhkan waktu untuk beristirahat. Kalian juga harus memberikan afirmasi-afirmasi positif kepada diri kalian dan jangan lupa untuk selalu berterima kasih kepada diri kalian yang selalu berjuang sampai saat ini. Dan jangan lupa di setiap malam selalu berbicara kepada diri kakak sendiri dan kakak memeluk diri kakak sendiri seperti Dia, kamu hebat. Apapun yang sudah kamu lakukan, apapun yang sudah kamu lalui, ini hasil terbaikmu. Jangan pernah bandingkan dirimu dengan proses orang lain. Setiap hari-hari berat, pasti bakal ada hari-hari baik berikutnya. Jadi, tetap semangat. Hari ini kamu sudah bekerja keras, dan kamu juga berhak untuk beristirahat. Masya Allah, keren sekali. Oke, terima kasih ya kakak untuk tipsnya. Mungkin kita langsung saja ini yang terakhir sih. Wah, Yang terakhir. Ya terakhir. Aduh.
mengembangkannya. Mungkin dari segi akademik juga, segi soft skill yang kita ataupun hard skill. Nah, saya tuh masih banyak belajar, entah itu dari akademik, belajar dari siapa aja. Terus saya juga sering belajar kalau yang dari luar itu dari kegiatan ataupun organisasi lain. Kalau misalnya di asrama ya, kita tuh ada senior resident. Nah, di situ ada kakak tingkat kita. Nah, di situ saya juga belajar banyak terkait di luar non akademik. Karena kakak-kakak ini mereka tuh selalu memberikan contoh ataupun ilmu-ilmu baru mereka kepada saya. Seperti itu sih. Wih, berarti harus punya relasi juga ya sih Kak. Relasi itu sangat penting. Kalau dari kakak mau pres yang cantiknya gimana nih? Ada, masya Allah. Pertanyaan tadi terkait dengan pengembangan soft skill dan juga hard skill sih. Sama seperti Kak Rahma, kakak percaya bahwa semua tempat itu adalah tempat pembelajaran. Jadi apapun yang kalian lakukan pasti selalu ada hal yang bisa kalian jadikan untuk bahan belajar. Dan kalau misalnya untuk soft skill, hard skill itu memang kebanyakan kakak peroleh dari kegiatan-kegiatan dan juga pengalaman-pengalaman di bidang akademik ya. Contohnya kalau untuk mungkin public speaking, mungkin akan dapatkan dari pengalaman waktu itu menjadi ketua divisi marketing. Kemudian ada juga beberapa kegiatan seperti ya berkomunikasi dengan teman-teman yang dari relasi-relasi yang sudah kakak dapatkan itu juga sangat-sangat membantu. Apalagi support dari teman. Kalau misalnya dia itu punya kelebihan di satu bidang, kalian jangan malu untuk menanyakan bahwa ini gimana sih caranya? Aku pengen deh ahli di bidang ini. Kira-kira caranya gimana ya? Jangan malu untuk bertanya karena teman-teman kalian juga pasti pengen kalian berkembang. Jadi untuk pengembangan soft skill, hard skill dari pengalaman-pengalaman yang sudah diikuti sebelumnya, dari kegiatan pembelajaran di kampus juga itu sangat-sangat membantu. Jadi lingkungan pertemanan ini penting juga ya Kak? Sangat-sangat menentukan sekali. Tapi bukan berarti pilih teman ya? Semua teman itu baik, tapi ingat kalau misalnya berteman juga kita juga harus menentukan kualitas dari teman ya. Kalau misalnya dia hanya menjerumuskan kita kepada sesuatu hal yang negatif seperti kemalasan, lebih baik kita cari teman yang lain aja deh, karena kita di sini cari orang yang benar-benar support dengan apa yang ingin kita lakukan dan apa yang ingin kita capai. Karena ketika lingkungan kalian itu mensupport, sedikit tidaknya walaupun dari diri kalian sendiri nih yang menjadi faktor penting untuk kesuksesan kalian, tapi kalian punya support dari teman-teman ketika kalian down, ketika kalian merasa bahwa oh aku sepertinya nggak bisa nih, tapi karena kalian punya teman-teman yang support, teman-teman itu pasti bilang gini, kamu bisa, kamu udah berjuang sampai sejauh ini, coba lagi, kamu pasti bisa. Dan ini sangat-sangat mempengaruhi sekali. Oke, jadi luar biasa sekali ya. Mungkin kakak yang terakhir ya, kakak ganteng kita di paling ujung, kakak Duta. Dari Kak Duta nih gimana nih? Kalau untuk tadi tentang budaya soft skill Ya, ya. Oke, itu terkait dengan aku mikirnya pertama masuk biotek karena aku lebih ke kesenian. Iya. Aku suka seni nyanyi, segala macam tentang kesenian. Jadi pikiran pertamanya itu kayak bisa nggak ya di biotek ngembangin skillku. Dan aku juga nemuin skill baru sih selama masuk kampus itu public speaking. Insya Allah. Dan alhamdulillah sejauh ini dipercaya sebagai beberapa kali jadi MC, Master of Ceremony beberapa kegiatan. Wah, keren banget ya. Itu jadi pengalaman baru dan pengalaman yang gak bakalan dilupain. Karena ini pertama kali jadi MC di UTS dan berkembang juga MC di UTS. Jadi UTS berperan sangat besar sih. Dan sama seperti teman-teman yang lain itu lingkungan itu sangat-sangat berpengaruh. Dimana kalau kita lingkungan kita tidak mendukung kita bakal enggak dan tidak akan melakukan itu. Sebaliknya jika lingkungan kita mendukung dan support gitu, apapun yang kita lakukan diapresiasi itu bakalan buat kita jadi oh diapresiasi berarti aku harus melakukan yang terbaik buat mereka. Berarti ada kepercayaan gitu loh Kak. Tapi ini sih kalau dari Deka, kan Deka ini gampang down ya kalau thinkingnya berlebihan gitu, penyakit dari dulu emang nggak bisa nih kalau dapat kalimat atau dari orang-orang itu langsung down kayak kan Deka pernah jadi MC ya sebelumnya, takut pandangan orang tuh kayak Deka ini gimana gitu loh. Oke. Kalau dari POV sih emang pernah dijulitin bukannya mau dijulitin atau apa kayak gitu, mikir gini kalau misalnya mereka belum tentu bisa di depan, mereka cuma bisa ngomong di
ya mereka nggak tahu PV kita gimana, kan persiapan kita gimana, proses kita berkembang gimana. Jadi mereka cuma bisa mencaci. Dan kalau aku sih pegang sekarang moto hidupnya adalah teruslah berproses tanpa banyak protes. Ya, semoga keren. Oke, Sobat Info, ini kan udah terobati ke rasa penasarannya. Dan ya, kita masih ada tinggal satu part lagi ya, Kak? Oh berarti dipering tadi tahu. Iya. Saya ada pertanyaan lagi nih. Jangan lupa dong Mbak. Oke, jadi Sobat Info tetap stay tune ya di Part IG 3. Hima BT